Selamat datang kembali di channel Alana Sekolani. Terima kasih sudah bergabung. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu, like, komen, dan bagikan di sosial media sahabat semua ya. Kali ini kita masih membahas tentang tutorial aplikasi SDGs Desa ya. Kesempatan ini kita akan membahas tentang survei. Kesempatan ini kita akan membahas tentang survei keluarga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang survei individu ya. Kali ini kita masuk ke survei keluarga. Oke, kembali kepada entry survei keluarga ya. Kita masih mengambil contoh yang namanya Andi gitu ya, supaya data-data yang ada kesamaan agar mudah diingat gitu ya. Ini sebagai contoh saja sahabat. Oke, RT atau RW di 01 misalnya, nomor KK 1502 1624, seperti contoh yang tadi sahabat desa ya. Kemudian nama kepala keluarga ya, nama kepala keluarga Andi, alamat ya, karena di sini kita ngambil di Desa Muara Pancu Timur ya, Desa Muara Pancu Timur, nomor HP 0853 ya. Ini contoh sahabat desa, sama lah ya, 0853 contoh ya. NIK ya, NIK sama tadi kita ngambil juga sama ya, seperti yang tadi ya, untuk kesamaan 16. Lebih tepatnya nanti sahabat-sahabat praktekkan langsung, minta nomor kakak, minta kakaknya supaya diisi sesuai dengan identitasnya. Kemudian tempat tinggal yang ditempati, pilihannya milik sendiri, apa dikontrak, bebas sewa, dipinjami, dinas, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh saja yang milik sendiri, ini contoh ya. Kemudian milik sendiri, kemudian milik sendiri, status lahan milik sendiri, luas lantai tempat tinggal ya 10 meter persegi ya. Luas tanah 100 meter misalnya. Kemudian jenis lantai, ini contoh saja sahabat desa, nanti bisa dicek langsung ya kita, supaya yang intisarinya saja ya. Jenis lantai misalnya keramik, parket, ubin, kayu, semen, bambu, atau kayu papan kualitas rendah. Yang tadi ada juga kayu tapi kualitas tinggi gitu ya, misalnya ubin misalnya yang biasa ya, ubin. Kemudian dindingnya semen atau beton, kayu berkualitas rendah. Jendela ada berfungsi, ada tidak berfungsi, kemudian tidak ada, misalnya ada berfungsi. Atapnya misalnya kayu, jerami, lain-lain gitu, buat genteng aja lah. Penerangan rumah, listrik, tergantung nanti di lapangan dia pakai penerangan apa. Kemudian energi untuk memasak, tinggal pilih pakai minyak tanah, gas, kayu bakar misalnya. Kemudian ini contoh sahabat, tempat pembuangan sampah ada atau tidak. Fasilitas MCK dia sendiri, numpang, berkelompok dengan tetangga, apakah MCK umum misalnya. Nah, ini. Kemudian fasilitas buang air tadi ya, sumber air minum, mata air ya, mata air perpipaan atau sumur. Kemudian rumah ini di bawah sutet
ya, SUT, ya, SUTAS atau apalah namanya, tidak misalnya. Rumah ini di bantaran sungai, kalau di pinggir sungai ya tulis iya gitu ya, kalau tidak ya tulis tidak. Rumah di lereng, di perbukitan, di pergunungan, di jurang gitu ya, apakah di dalam ini ya, tinggal dipilih di sini. Kemudian secara keseluruhan gimana rumahnya, bagus ya, kumuh atau tidak kumuh, misalnya tidak kumuh lah ya, kita simpan. Oke. Kemudian akses pendidikan ya, akses pendidikan nih sahabat ya, di sini ada PAUD, TK, RA ya, SD atau MI, SMP, sederajat, SMA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, pendidikan agama lain misalnya PAUD contohnya, jarak tempuhnya berapa kilometer ya, berapalah dari rumah kita ke fasilitas pendidikan seperti pendidikan anak usia dini, misalnya koma ya, misalnya 0,5 itu ya, setengah ya, jarak tempuh misalnya 15 menit gitu ya, aksesnya mudah, simpan. Oke ya, di sini ada, nanti bisa diedit lah nanti ya, nanti bisa diedit kalau ada kekeliruan. Akses kesehatan misalnya fasilitas rumah sakit. Oh ya, kembali ke akses pendidikan tadi, tidak hanya pendidikan PAUD yang kita isi, misalnya kita buat di sini pendidikan TK, RA, SD ya, misalnya samalah misalnya ya, sama. Oke, kemudian SMP, taruhlah 2 kilometer misalnya, jarak tempuh misalnya 20 menit misalnya, aksesnya mudah karena di jalan bagus misalnya, disimpan. Oke, nah di sini kan ada 3 yang sudah kita input, PAUD, SD, SMP atau MTS atau sederajat. Ini masih bisa diedit sahabat desa. Nah, yang lainnya tetap harus diisi seperti dengan ya SMA, perguruan tinggi. Nah, jarak tentang ini tergantung di desa masing-masing lah ya. Oke, kita lanjut, simpan saja ini. Akses kesehatan, rumah sakit bersalin ya, poliklinik, puskesmas, puskesdes, posyandu, apotik, toko obat. Nah, paskes ini ya, fasilitas kesehatannya apa, jarak tempuhnya berapa, waktu tempuhnya berapa jam, kemudahannya mudah atau sulit ya. Di sini ada, di sini ya. Tinggal teman-teman relawan Pokja tinggal mengisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Akses tenaga kesehatan misalnya, dokter spesialis. Nah, kalau ke dokter spesialis itu jarak tempuhnya berapa kilometer, waktu tempuhnya berapa, memakan waktu berapa, kemudahannya mudah atau sulit. Begitu juga dengan dokter umum, bidan, tenaga kesehatan, dukun dan seterusnya. Tentu beda-beda nanti ya, bisa juga ada kesamaan karena ada kedekatan. Kemudian ini dibuat contoh saja ya, 1 kilometer misalnya, jarak tempuh 25 menit misalnya, aksesnya mudah, simpan. Dan begitu juga seterusnya ya, disimpan. Nanti tinggal sahabat-sahabat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Kemudian sarana prasarana ya, lokasi tujuan, lokasi pekerjaan utama, misalnya lokasi pekerjaan utama lahan pertanian yang sedang diusahakan ya, sekolah, berobat, beribadah mingguan bagi yang umat non muslim ya, rekreasi terdekat, misalnya kita contoh ke pekerjaan utama ya. Pekerjaan utama jenis transportasi kita jalur darat, air, udara ya, misalnya darat ya. Penggunaan transportasi umum ya atau tidak, misalnya tidak. Bisa jadi yang kerja di fasilitas yang jauh kemudian menggunakan fasilitas umum. Waktu tempuh misalnya, waktu tempuhnya berapa jam, misalnya 1 jam misalnya.
biaya ya, sekali jalan itu berapa misalnya kalau seandainya untuk biaya gitu ya. Nanti tinggal diisi, kita simpan, oke. Nah, kita simpan. Kemudian lain-lainnya, misalnya berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Ada tidak di antara satu keluarga kita di rumah ini, ataukah kepala keluarga itu, anggota-anggota keluarganya yang memakai fasilitas umum ya, transportasi umum? Kalau ada, berapa jumlahnya? Kalau tidak ya dilewat. Berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya? Begitu juga ini ya. Pemampat penerima program pemerintah. Misalnya Bapak Andi tadi ya, apakah Bapak Andi ini menerima BLT ya? Kalau ada ditulis iya ya, kalau tidak ya tidak misalnya. Kemudian program PKH ya, bansos tunai, bantuan presiden, bantuan UMKM, bantuan untuk pekerja. Tinggal ditanya, dikonfirmasi sama yang bersangkutan ataukah kepala keluarga yang dimaksud. Dalam hal ini kita membuat contohnya Bapak Andi ya, bukan Andindut ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba cek hasil survei keluarga ya, yang merah ini ya, survei keluarga. Nah, di sini hasil yang kita input tadi, jumlah keluarga 1 ya. Jumlah keluarga 1. Kita lihat detailnya ya. Detailnya ya, karena belum diupload masih bisa. Nah, inilah yang kita input tadi. Ya, jika masih terdapat kekeliruan atau salah ketik, sahabat-sahabat relawan Pokja ya, masih bisa diedit. Misalnya kita mau edit contoh ya, rumah berada di bawah Sutet, oh dekat bawah Sutet misalnya, oh iya gitu ya, langsung kita simpan. Nah, sebaiknya diteliti dengan cermat sebelum kita mengupload data. Oke, silakan diperiksa lagi ya, diperiksa.